Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Rasyida di sini akan mempresentasikan materi mengenai metode khusus pembelajaran PAI. Yang di sini materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan metode pembelajaran PAI, mulai dari prinsipnya, landasan-landasannya, dan juga karakteristik dari materi pendidikan agama Islam. Baik, yang pertama itu mengapa sih pemilihan metode itu nggak boleh sembarangan? Yang pertama karena ketepatan metode tersebut. Ketepatan metode menentukan apakah nilai agama itu dapat tersampaikan secara kognitif dan juga secara afektif. Sehingga peserta didik ini tidak hanya tahu saja, tetapi juga dapat menghayati dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian fungsi dari metode itu sendiri. Metode pembelajaran pendidikan agama Islam itu berfungsi sebagai jembatan yang strategis antara kurikulum dengan jiwa peserta didik, sehingga mempermudah penyampaian materi dan juga meningkatkan keterlibatan siswa dan mencapai tujuan akhirnya. Tujuan akhir yaitu mewujudkan insan yang mengamalkan ajaran Islam berdasarkan dengan tauhid serta mampu menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-harinya, serta membentuk insan kamil atau manusia paripurna yang beriman, bertakwa, berilmu, dan juga berakhlak mulia. Dalam menentukan sebuah metode, kita juga harus memperhatikan faktor internal dan juga eksternalnya. Faktor internal ini berasal dari guru dan siswa, seperti karakteristiknya, motivasi, dan juga kemampuannya. Kemudian faktor eksternal itu berasal dari lingkungan, dari fasilitas, dari kurikulum, dan juga waktu. Nah, sebelum masuk ke dalam prinsip, guru harus melihat variabel-variabel umum tadi. Yang pertama ada siswa, lalu ada guru, ada tujuan, dan juga ada fasilitas. Yang pertama siswa. Kita harus memperhatikan usia siswa, kemampuan intelektual yang dimiliki oleh siswa tersebut, dan juga gaya belajar yang dapat menarik minat dari siswa tersebut. Kemudian, kita juga harus memperhatikan kompetensi guru, kepribadian guru, dan juga seberapa penguasaan teknik dari guru tersebut. Apakah guru tersebut mampu menyampaikan metode ini kepada para siswanya nantinya? Lalu tujuannya, kita juga harus melihat tujuan dari pembelajaran pendidikan agama Islam ini apa? Apakah untuk hafalan saja? Apakah untuk pemahaman? Apakah untuk praktik? Atau ketiga-tiganya? Lalu kemudian yang harus diperhatikan adalah fasilitasnya. Fasilitas ketersediaan alat peraganya, lalu alokasi waktu pembelajaran, kemudian lingkungan kelas, kondisi kelas, karena fasilitas ini juga sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Pembahasan selanjutnya mengenai prinsip penerapan metode PAI. Dalam menerapkan metode PAI, kita perlu memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama ada prinsip efektivitas dan efisiensi. Metode yang digunakan harus mampu mencapai tujuan instruksional dengan tepat sasaran tanpa membuang waktu sia-sia. Dengan mengoptimalkan hasil belajar yang sesuai target atau hasil belajar yang efektif dengan penggunaan sumber daya, penggunaan waktu, dan juga usaha yang tepat guna efisiensi ini tadi. Kemudian yang kedua, prinsip motivasi dan juga prinsip minat. Metode harus mampu membangkitkan gairah belajar siswa. Dalam Islam, pengajaran harus bersifat basyiron atau memberi kabar gembira, bukan bersifat nafiron atau membuat lari atau membuat siswa itu malas untuk belajar. Kemudian prinsip penerapan pendidikan agama Islam ini berbasis pada motivasi dan minat ini menekankan pada penciptaan lingkungan belajar yang menyenangkan, kemudian berpusat pada siswa sehingga relevan dengan kehidupan. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip individualitas. Prinsip ini menekankan bahwa setiap peserta didik itu merupakan individu yang unik dengan karakteristiknya masing-masing, seperti kecepatan belajarnya, bakatnya, dan juga kemampuan kognitif fisiknya yang berbeda-beda. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Berbicaralah kepada manusia sesuai kadar akal mereka." Guru PAI harus mengenali perbedaan ini untuk menerapkan metode mana sih yang sesuai agar pembelajaran ini tuh
agar pembelajaran PAI itu efektif dan relevan. Kemudian, prinsip selanjutnya yaitu prinsip aktivitas dan juga kreativitas. Prinsip ini mendorong siswa untuk aktif terlibat atau student center, bukan sekedar menjadi pendengar pasif. Ini mencakup keterlibatan fisik dan juga mental peserta didik, penggunaan media peraga, diskusi, serta metode inovatif seperti tanya jawab untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Setelah mempelajari prinsip-prinsipnya, kemudian kita juga harus memahami landasan-landasan yang harus diperhatikan dalam menentukan metode pembelajaran PAI. Yang pertama, landasan teologis atau landasan religius. Metode ini, landasan ini tuh harus berakar pada wahyu, yaitu prinsip penerapan metode PAI yang berakar pada Al-Quran dan juga hadis. Al-Quran dan juga hadis ini sebagai landasan teologis utamanya. Kemudian, metode yang digunakan wajib berorientasi pada tujuan tauhid, membentuk akhlak mulia, serta mengintegrasikan antara nilai-nilai ilahiyah ke dalam jiwa peserta didik sebagai manifestasi tugas manusia di bumi sebagai khalifah. Kemudian, dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Dari ayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa mengajar dengan hikmah atau mengajar dengan kebijaksanaan dan juga mengajar dengan mau'idhah hasanah, nasihat yang baik, dan jidal atau diskusi yang lebih baik itu merupakan hal-hal yang bisa kita jadikan landasan atau kita bisa jadikan metode dalam pembelajaran PAI. Kemudian dalam Sunnah Nabawiyah, Rasulullah SAW juga menggunakan metode perumpamaan seperti kisah nabi-nabi terdahulu, kemudian tanya jawab, dan juga demonstrasi atau praktik. Contohnya dalam praktik wudhu dan juga praktik ibadah. Selanjutnya terdapat landasan psikologis dan juga landasan pedagogis. Landasan psikologis yaitu memahami tahapan perkembangan kognitif dan emosional anak. Seperti contohnya materi akidah untuk anak TK, materi akidah yang kita jelaskan kepada anak TK itu tentunya berbeda dengan metode yang akan kita gunakan kepada anak SD, anak SMP, dan juga anak SMA. Jadi kita dapat sesuaikan sesuai dengan jenjangnya, sesuai dengan emosional anak pada saat itu. Kemudian landasan pedagogis. Landasan pedagogis ini yaitu mengikuti perkembangan teori pendidikan modern yang sejalan dengan nilai Islam. Contohnya seperti konstruktivisme yang sejalan dengan konsep tadabbur. Setelah kita mengetahui prinsip landasan, kita juga harus mengetahui mengenai karakteristik materi PAI ini sendiri, karena karakteristik dari materi PAI juga mempengaruhi dalam menentukan metode sebuah pembelajaran PAI. Materi PAI ada 4. Yang pertama akidah akhlak, kemudian Al-Quran hadis, lalu fikih, dan juga SKI. Pembahasan yang pertama yaitu akidah. Yang pertama, materi akidah ini sifatnya itu abstrak dan juga dogmatis. Abstrak atau gaib karena berkaitan dengan keyakinan hal-hal gaib seperti Allah, malaikat, hari kiamat, takdir yang tak terjangkau oleh panca indera, yang kita itu tidak bisa melihat secara langsung. Dan juga materi ini bersifat dogmatis atau normatif karena bersumber pada dalil nakli, Al-Quran dan juga hadis yang wajib diyakini tanpa keraguan. Kemudian, setelah kita mengetahui bahwa materi akidah akhlak ini materi yang bersifat abstrak dan juga dogmatis, maka kita dapat menggunakan metode seperti metode perumpamaan atau amsal, yaitu dengan menggambarkan sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang konkret. Kemudian ada juga metode dialog logis. Jadi guru itu tidak langsung mendoktrin untuk siswa itu harus langsung percaya gitu, tidak. Tetapi mengajukan pertanyaan reflektif sehingga siswa itu juga terbangun untuk berpikir kritis. Kemudian ada juga konsep metode tadabbur alam, yaitu dengan
merenungkan kebesaran Allah melalui pengamatan terhadap ciptaannya. Kemudian materi yang kedua yaitu materi Al-Quran Hadis. Materi Al-Quran Hadis itu sifatnya tekstual dan juga hafalan, sehingga metode yang digunakan ada seperti metode drill atau metode diulang-ulang. Kemudian metode talaki, berhadapan langsung, dengan seperti guru dan juga murid yang berhadapan langsung, gurunya membacakan ayat Al-Quran Hadis kepada muridnya, nanti muridnya menyimak sesuai dengan makhorijul hurufnya, sesuai dengan tajwidnya agar murid tuh memahami bacaan gurunya. Kemudian metode mnemonik atau metode asosiasi, yaitu metode untuk mempermudah menghafal teks sesuai dengan urutan atau tema-tema tertentu. Jadi sudah diasosiasikan, sudah dikelompokkan. Kemudian materi selanjutnya yaitu materi fikih. Fikih ini materinya sifatnya praktis dan juga prosedural, sehingga metode yang digunakan bisa menggunakan metode demonstrasi, metode simulasi, dan juga praktik lapangan langsung seperti praktik manasik haji, praktik tata cara sholat, praktik bagaimana tata cara wudhu, sehingga murid ini langsung mempraktikkan bagaimana yang benar. Lalu SKI. SKI ini sifatnya naratif dan juga edukatif, sehingga metode ini dapat digunakan seperti metode kisah, metode pemutaran film atau dokumenter, dan juga visual map, sehingga memudahkan guru dan juga murid untuk saling memahami sejarah. Kemudian materi akhlak. Jadi akidah dan juga akhlak itu bisa digabung, bisa juga dipisah. Untuk materi akhlak itu sifatnya perilaku dan juga rasa, sehingga metode yang cocok adalah metode qudwah atau keteladanan dan juga pembiasaan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Jadi kesimpulannya adalah sebelum kita menentukan sebuah metode dalam pembelajaran PAI, kita juga harus memperhatikan beberapa aspek-aspek yang telah dijelaskan tadi. Seperti kita juga harus memperhatikan landasan-landasannya, memperhatikan prinsip-prinsipnya, dan juga kita sangat perlu memperhatikan karakteristik dari materi yang akan kita ajarkan, karakteristik dari materi PAI itu sendiri. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.